Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian Ahad menjelang buka puasa yang kedua ini insya Allah akan membuat kita semakin memahami apa itu tentang puasa, apa itu tentang bulan Ramadan. Kali ini kita akan diisi oleh pemateri kita, yaitu Ustadz Suwardi, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Mari kita jadikan Ramadan bulan penerapannya. Mari kita sama-sama buka majelis ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Ustaz Suwardi untuk memberikan materi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan Ramadan yang sudah hari keberapa ini? Ada yang hitung? Sudah 12 ya. Jadi kurang lebih 12 berarti kurang berapa hari lagi lebaran. Biasanya sudah ada iklan gitu ya. Alhamdulillah puasanya sudah sekian, berarti lebaran tinggal sebentar lagi gitu. Jadi kayaknya seneng banget itu kalau dan segera berakhir gitu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya kita acara rutinan ya, kajian sekaligus karena momentumnya Ramadan ya, berarti kajian sekaligus buka puasa bersama gitu. Nah sebenarnya acara inti kita di bulan Ramadan itu adalah buka bersama. Itu yang paling kita tunggu-tunggu ya. Bahkan mulai dari pagi itu sudah kita tunggu kapan ini kita bukanya gitu ya. Nah, cuma untuk sampai ke acara inti kita perlu prolog dulu, perlu rentetan kegiatan dulu, dan kegiatan itu kayaknya lebih panjang dibandingkan dengan acara inti, karena acara intinya nanti makan terus buyar. Ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan kali ini kita coba sedikit lagi mengulik tentang masalah hikmah puasa ya. Hikmah puasa yang mungkin barangkali sering orang itu luput ya, dan cenderung untuk diabaikan ya. Panjenengan kalau misalnya saya tanya, kalau biasanya yang identik dengan bulan Ramadan apa? Ya. Kira-kira yang muncul dari benak panjenengan semua ketika disebutkan bulan Ramadan itu apa kira-kira? Puasa, takjil, berbuka, kira-kira itu ya. Ya. Nah, sering saya sebutkan itu kalau di dalam setiap bulan Ramadan itu mesti ada satu ayat yang sangat familiar ya.
Dan bahkan saking familiarnya ini setiap kali tarweh kalau ada kultum itu mesti ayat ini dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Gitu. Hampir setiap kultum atau di momen semacam kayak gini, ini ayat ini selalu dibacakan. Saking dibacakan, saya duga kuat itu bahwa panjenengan itu hafal ini ayat. Sering kan diulang-ulang terus gitu. Ya. Karena sering dihafal, sering dibacakan, dan sering diulang-ulang terus gitu. Ya. Nah, tapi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ada satu kemuliaan ya yang ini sebetulnya sangat substansi, itu yang ada di bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu bahwa di bulan Ramadan ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang mengkaitkan antara bulan Ramadan ini itu dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Ya. Jadi mengapa Al-Quran itu Ramadan itu kemudian menjadi sangat istimewa? Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan yang namanya Al-Quran. Ya. Jadi di dalam bulan Ramadan itu di dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan ayat yang mengkaitkan antara Ramadan itu dengan puasa sebetulnya. Tapi yang dikaitkan itu adalah antara Ramadan itu dengan turunnya Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ya, syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi syahrul Ramadan, jadi bulan Ramadan ini ya, alladzi unsila fihi, yang diturunkan itu di dalamnya Al-Qur'an ya. Hudan linnas ya, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Dan kemudian menjadi penjelas bagi apa? Bagi manusia ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Jadi penjelas terhadap petunjuk, sekaligus juga sebagai pembeda antara apa? Antara yang hak dengan yang batil ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya dia memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kemudian apa? Kita kan mestinya bertanya kan, gimana sih caranya kewajiban puasa itu bisa dijalankan, bisa ditunaikan ya. Maka di dalam Al-Quran itulah, di dalam As-Sunnah itulah kemudian dijelaskan berkaitan dengan bagaimana tata cara, bagaimana kaifiyah dari pelaksanaan puasa ya. Sehingga kalau Ibnu Hazm itu menyebutkan bahwa seandainya saja tidak ada penjelas ya, di dalam As-Sunnah mungkin banyak amalan-amalan itu yang tidak akan kita laksanakan karena kita bingung bagaimana manualnya ya, bagaimana prakteknya, bagaimana tata caranya ya. Misalnya kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan aqimus sholah ya, dirikanlah sholat ya. Bisa kita langsung sholat itu ketika kita membaca satu ayat itu saja ya? Tentu tidak bisa. Karena itu apa? Kita perlu panduan atau kita perlu pedoman lain yang kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana tata caranya sholat. Karena itu Rasul kemudian mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku ini sholat. Karena para sahabat kemudian melihat, memperhatikan bagaimana caranya Rasul itu sholat dan kapan waktunya itu dijelaskan itu di dalam Al-Hadis ya. Kapan waktunya duhur, kapan waktunya asar, kapan waktunya maghrib, berapa jumlah rakaat dan seterusnya itu dijelaskan itu di dalam Al-Hadis ya.
Sehingga tergambar kalau tidak ada al-hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran, maka insya Allah kita tidak akan bisa melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kita nggak ngerti caranya. Yang ada di dalam Al-Quran itu hanya sebatas memerintahkan dirikanlah sholat. Ya. Agar kemudian dari praktek-praktek pengamalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kemudian diperhatikan itu oleh para sahabat, ya. Kemudian setelah itu generasi setelahnya itu menyusun yang namanya rukun sholat, ya. Rukun sholat, ya. Jadi kalau kita tanya di zaman Nabi nggak ada itu tentang masalah rukun sholat. Ya sholat ya langsung dicontohkan oleh Nabi, ya. Kapan rukun sholat itu baru ada? Itu setelah beberapa era, itu setelah Nabi SAW, ya. Para sahabat itu kemudian ada yang memperhatikan ini apa sih di dalam gerakan sholat yang dilakukan oleh Rasul itu yang itu mesti urutannya itu tertib dan selalu ada, gitu, ya kan? Maka dilihat, oh berdiri, ada takbiratul ihram, ya, ada baca al-fatihah, kemudian setelah itu ruku, sujud. Oh ini berarti adalah bagian daripada rukun sholat, gitu. Nah itu setelahnya itu, ya. Nah kemudian berkembang lagi seterusnya itu kemudian sampai dengan yang sekarang, ya, pembahasan, ya. Nah pola-pola seperti ini itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu bisa terjadi pada banyak hal, ya. Sehingga kalau di dalam pemahaman kita bahwa Islam atau Al-Quran itu sebagai pemecah segala macam problematika yang dihadapi oleh manusia, kan pertanyaannya bagaimana masalah manusia itu kok bisa dipecahkan dengan Al-Quran, kan begitu, ya kan? Bagaimana Al-Quran itu bisa memecahkan? Padahal Al-Quran itu jumlah ayatnya terbatas, jumlah suratnya terbatas, dia turun 14 abad. Tapi kata Allah bahwa Al-Quran itu turun untuk tibyanan likulli syai'. Dia adalah merupakan kitab yang terakhir. Yang berarti apa? Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu turun untuk menjelaskan seluruh problematika manusia sejak dia diturunkan itu ila yaumil qiyamah. Gitu. Ya. Nah pertanyaannya kan how come, gitu. Bagaimana caranya? Nah, tentu dengan salah satu contoh yang tadi bisa kita sampaikan itu melalui bagaimana ulama-ulama itu kemudian berusaha untuk mendetaili dari apa yang dulu pernah dipraktekkan oleh Rasul, kemudian turun kaidah-kaidah, ya. Kemudian setelah itu ulama menyusun misalnya ilmu usul fikih yang itu bisa dijadikan sebagai kerangka untuk kemudian menyelesaikan berbagai macam persoalan yang muncul, ya. Dan seterusnya gitu. Ya kan? Ya, asatidz fillah rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara soal Ramadan itu tidak bisa kita lepaskan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tadi kita katakan itu tibyanan likulli syai'. Dia itu menjelaskan segala sesuatu. Nah, hanya persoalannya begini, ya, sebagaimana juga yang dijelaskan itu di dalam Al-Quran, ya. Jadi Rasul, ya, ini dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran atau dicantumkan di dalam Al-Quran, ya. Salah satu yang kemudian menjadi keluhan daripada Rasulullah SAW, ya. Kalau Rasulullah inna qaumi, ya, ittakhadhu, ya, al-Qur'ana mahjura, ya. Jadi Rasul itu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaumku atau umatku itu banyak yang mengabaikan atau mengacuhkan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini tadi kita sebut itu dia turun itu pada bulan yang mulia. Dia sebagai panduan, dia sebagai penuntut menjelaskan segala sesuatunya. Tetapi kemudian oleh kaum muslimin itu diabaikan.
apa dampak dari kemudian Al-Quran itu diabaikan? Maka kalau kita bicara dalam konteks puasa, apa yang menjadi target utama dari pelaksanaan puasa itu pasti juga tidak akan bisa kita dapat. Ya, apa yang menjadi target dari puasa kalau kita baca di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi orang awam sendiri pun juga bakal langsung bisa apa sih sebetulnya yang menjadi target puasa ya? Sudah disebutkan di situ. Apa? Menjadi pribadi, menjadi individu yang yaitu bertakwa. Ya. Pertanyaannya, ma huwa at-taqwa? Takwa itu apa sih? Ya. Ya. Ada yang tahu takwa itu artinya apa? Takwa. Kalau Indonesia ini banyak yang nggak kenal takwa, kenalnya takbu. Ya. Disingkat dari takbu. Ya. Karena itu banyak koruptor, banyak ini karena bukan takwa tapi takbu, ya, takbu gitu. Ya. Itu. Jadi apa itu takwa? Nah, Imam Abu Hurairah itu ketika dia ditanya ya oleh salah seorang ya apa itu sesungguhnya arti takwa, ya beliau menanyakan satu pertanyaan balik kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi ini pertanyaan dibalas dengan jawabannya itu berupa pertanyaan. Ya, apa itu takwa? Nah, Imam Abu Hurairah balik bertanya begini, apa yang akan engkau lakukan kalau engkau menemukan duri di jalan? Ya, menemukan duri di jalan. Maka orang yang bertanya itu menjawab begini, bahwa kalau saya menemukan duri di jalan, maka saya akan menyingkirkannya, ya, atau saya akan menghindarinya. Maka kemudian kata Imam Abu Hurairah, maka itulah sesungguhnya esensi daripada takwa. Ya. Jadi apa yang sebetulnya ingin dijelaskan oleh Abu Hurairah berkaitan dengan perihal takwa? Beliau ingin menjelaskan bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah apa? Adalah berhati-hati, ya, atau senantiasa waspada untuk menghindari berbagai macam amal, ya, perbuatan yang dikatakan itu sebagai mubah. Karena kita khawatir bahwa aktivitas itu justru akan menggelincirkan kita itu kepada perkara-perkara yang haram. Ya. Jadi esensinya apa? Bahkan kalau menurut Imam Abu Hurairah tadi, untuk perkara-perkara yang mubah sendiri pun itu juga kita coba untuk hindari. Kenapa? Karena khawatir justru karena seringnya kita melakukan aktivitas mubah itu justru menjerumuskan kita kepada keharaman. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini itu banyak perkara-perkara yang masuk dalam kategori mubah, betul nggak? Yang kita diminta untuk meninggalkan. Apa contohnya? Ya? Makan. Makan itu mubah, boleh, wajib, ya kan? Menurut antum makan itu boleh apa tidak? Boleh. Boleh makan, boleh juga tidak. Mau makan silakan, nggak mau makan silakan, betul ya? Berhubungan dengan suami istri, boleh atau tidak? Ya, boleh ya. Namanya istri ya. Yang nggak boleh itu berhubungan dengan istrinya orang, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dengan istri sendiri boleh, gitu. Mau didatang kapanpun, dimanapun, itu silakan. Waktunya kapanpun terserah. Tapi antum bayangkan bahwa di selama bulan Ramadan perkara-perkara yang boleh ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh untuk meninggalkan, ya. Perkara yang boleh. Ya. Salat tarawih hukumnya apa? Sunnah. Ya. Sunnah. Sunnah itu artinya apa? Dilakukan mendapat pahala. Monggo. Nah, ini fotografer kita datang ini, Masya Allah. Ya. Nggak dilakukan, saya, ya kan?
Jadi kalau dikerjakan kita itu mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak kita kerjakan itu tidak kenapa-napa. Tapi Anda bayangkan bahwa satu perbuatan yang itu sebetulnya kalaupun nggak kita kerjakan itu kita itu tidak punya konsekuensi apa-apa, tapi kita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimintakan untuk menegakkan dia itu di malam hari, ya. Menegakkan Ramadan itu di malam hari, melaksanakan puasa itu di siang hari. Makanya kalau malam itu kita melaksanakan sholat tarawih. Padahal apa? Padahal tarawih itu dia status hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Makanya heran kalau ada orang itu saking semangatnya itu sholat tarawih itu, ya. Datang sholat tarawih, ya. Bahkan kemarin itu ada yang sholat tarawih itu mulai duhur. Gimana itu? Tahu? Enggak ada yang tahu? Oh, enggak ada yang lihat sosial media. Oh, itu ada di Madura itu, ya. Jadi mereka sudah ngantri sejak duhur. Ada sembako. Karena ada sembako 300. Masing-masing dapat amplop 300. Jadi khawatir nggak kebagian, itu antri itu buka puasa, ya, sholat tarawih itu mulai sejak zuhur itu sudah antri di depan rumahnya, itu tunggu-tunggu duit 300 gitu ya. Ya. Saya berpikir juga begitu, kayaknya enak juga kalau kita buat kajian begitu ya. Kalau ini kan agak molor, ya, jam 4 kita mulai mundur jam 5. Coba kalau kita bilang nanti setelah buka puasa masing-masing dapat 500.000. Nah kira-kira mulai pagi ngantrinya di sini. Ya bolak-balik tanya, gitu. Tanya sama Mas Yudi, gitu. Ya, itu. Nah jadi itu saja tarawih aja kita kejar. Padahal tadi kita sebut tarawih itu sunnah. Ya. Nah makanya hikmahnya atau ibrahnya adalah bahwa yang kita diminta untuk meninggalkan yang mubah-mubah saja selama Ramadan itu kita bisa melakukan itu, maka apatah lagi untuk melaksanakan sesuatu yang wajib. Oh yang mubah kita suruh tinggalin aja bisa gitu, ya. Melaksanakan yang sunnah saja itu bisa kita laksanakan, apalagi melaksanakan yang wajib. Oh mohon maaf, meninggalkan yang mubah saja bisa kita laksanakan, apalagi kemudian meninggalkan yang haram, ya. Karena itu apa? Karena itu maka kalau kita sudah melaksanakan puasa itu selama 1 bulan penuh, maka itu harapannya itu kemudian bisa menjadi habits yang akan kita bawa selepas daripada Ramadan. Gitu. Ya, jadi Ramadan ini tahun latihan itu kemudian ujiannya itu selama 11 bulan ya. Nah, 11 bulan. Nah, itu udah diukur itu. Jadi latihan kita itu selama 1 bulan penuh ya, maka efek dari Ramadan itu bisa kita rasakan selama 11 bulan. Antum tahu kalau antum sering bikin resolusi, ya, ada yang sering bikin resolusi setiap tahun, resolusi bisnis, ya, dalam 1 tahun ke depan saya akan punya penghasilan 3M, nah, misalnya gitu ya. Itu biasanya kalau di awal-awal tahun itu semangat itu bikin resolusi ya. Tapi tahu nggak, kalau resolusi itu jaraknya itu cuma sekitar 3 bulan. Hari ini kita bikin, saya itu dulu punya resolusi apa? Saya itu dalam 1 tahun itu akan mau membuat 1 karya tulis dalam 1 tahun. Saya bikin di tahun 2021 atau 2022. Tahun bulan Maret atau bulan April, kayaknya udah nggak mungkin. Nah, gitu. Jadi resolusi itu rata-rata umumnya dia bertahan 3 bulan, ya. Panasnya 3 bulan masih ke bawah. Tahun keempat, bulan keempat itu sudah mulai ini kayaknya udah mulai ngigo aku ini. Ya kan? Itu. Nah Ramadan itu kita laksanakan itu selama 1 bulan. Maka itu efeknya itu akan bisa kita rasakan itu selama satu tahun. Gitu. Dan seterusnya ya.
Nah, jadi ini yang kemudian menjadi penting. Karena itu apa? Karena itu apa yang kemudian menjadi target daripada puasa itu kemudian betul-betul akan bisa kita wujudkan manakala apa? Manakala kita itu kemudian memahami Al-Qur'an, ya, memahami Al-Qur'an, ya. Jadi saya kembali lagi di penjelasan yang awal tadi, ketika baginda Rasulullah SAW itu dia curhat kepada Allah bahwa umatku itu banyak yang kemudian mengabaikan atau mengacuhkan Al-Quran. Ya, itu kalau kita baca misalnya di dalam kitab Madarijus Salikin, ya, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu di sana dikatakan apa yang kemudian menjadi ciri atau menjadi sebab daripada Al-Quran itu diajukan, ya. Yang pertama di sana dikatakan apa? Bahwa yang pertama itu adalah Al-Quran itu telah ditinggalkan untuk kemudian dibaca, ya. Jadi kalau kita bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran, bisa mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran, sementara yang namanya Al-Quran itu sendiri pun selama bulan Ramadan itu gak kita sentuh. Padahal Al-Quran itu turun itu di bulan Ramadan, gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu Al-Quran itu kemudian tidak dipahami, tidak diketahui maknanya, ya. Jadi kalau yang pertama itu hajar laf, yang kedua itu hajar makna, ya, hajar ma'ani, ya. Jadi maknanya itu pun kita nggak tahu, ya. Nah sekarang itu banyak orang dia senang membaca Al-Quran, bahkan Al-Quran itu dilakukan, ya. Al-Quran itu kemudian dilombakan, Al-Quran itu kemudian diperbagus bacaan, tapi tidak sedikit atau tidak banyak orang itu yang kemudian memahami apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri, ya. Padahal Al-Quran itu sifatnya petunjuk, ya. Contoh misalnya saja begini, ya. Makanya kemarin kok kita itu tidak bisa disebut betul-betul bisa mewujudkan takwa paripurna kalau kita mengabaikan Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran itu kan yang tadi sering kita baca, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu satu. Nah, tapi mundur dari ayat itu, ya, beberapa ayat itu ada satu ayat yang dia itu redaksionalnya itu sama persis, ya. Redaksinya itu sama persis, ya. Kutiba alaikumul qisos fil qatla, ya. Jadi diperintahkan, ya. Jadi kalau ini kata-kata kutiba telah diwajibkan kepada kalian, ini juga sama, telah diwajibkan kepada kalian itu kewajiban qisos, ya. Yang satu itu kewajiban puasa, ini kewajiban qisos. Apa itu qisos? Qisos itu apa? Membunuh pembunuh. Sekarang pertanyaannya, ada nggak hukum yang ditegakkan itu yang dilaksanakan oleh kita ketika ada orang membunuh itu kemudian hukuman yang kita berikan kepada dia adalah hukumnya dibunuh? Ada nggak? Padahal ini sama ini. Jadi ketika ada seruan kepada kita, ya, perintah untuk saum, kita cepat sekali melaksanakan puasa. Tapi kalau ada ayat yang berkaitan dengan ini, kok kayaknya nggak buru-buru, ya. Bahkan justru yang diambil itu adalah hukum yang lain. Misalnya apa? Kalau ada orang membunuh, ya, hukum penjara saja, ya, diganti hukum seumur hidup, ya, hukum seumur hidup. Jadilah sudahlah dia membunuh, kita biayai lagi dia selama 20 tahun, ya, maksimal kan, hukum maksimal kan 20 tahun atau umur, ya.
Padahal kalau di dalam Islam itu kalau ada kisos, ya, maka apa? Maka setiap pelaku pembunuh itu dia wajib dihukumi bunuh juga, atau kalau dia tidak dihukumi bunuh maka dia harus mengganti dalam bentuk diyat. Ya. Diyatnya berapa? Ada yang tahu? Diyat bagi kasus pembunuhan 100 ekor onta. Anda tahu 100 ekor onta itu berapa harganya? Harga 1 ekor onta berapa? 60. Hah? 60 juta. Iya. 60 juta ya. Kalau kalikan 100 berapa? 6 miliar. 6 miliar. Datangkan dari Timur Tengah berapa? Ya kan? Nah, itu yang membayar itu adalah pelaku. Yang dibayar siapa? Yang dibayar itu adalah korban. Jadi korban itu ketika dia kehilangan keluarganya karena misalnya dia dibunuh, maka apa? Dia kan dimaafin atau kemudian enak ganti duit, ini kan gitu ya. Wong jambret aja minta gitu ya. Ya, ini sudah jadi tulang punggung keluarga ini, ya kan? Dia keluar mencari nafkah, walaupun kerja cari nafkahnya jambret sih. Karena itu kemudian apa? Dia minta yang namanya ganti rugi, ya, ganti rugi lumayan. Padahal yang suruh ganti siapa? Yang dijambret. Jadi hukum kita itu udah agak ruwet gitu. Nah, maka kalau misalnya dia kehilangan keluarga, dia bisa kaya mendadak gitu, dapat 60 miliar itu kan. Negara juga nggak berat, kita juga nggak berat. Kenapa? Karena kalau dia sudah bayar dia selesai, nggak usah dipenjara. Ya, sekarang kalau kita hitung-hitung berapa jumlah dana kita yang kita keluarkan untuk mendanai para penjahat, ya, itu duit semua itu ya. Apalagi kalau pelakunya kelas berat, dia minta fasilitas bagus, kita yang biayai itu. Padahal status mereka adalah penjahat. Ya. Kalau kita lihat tahanan-tahanan koruptor itu kan nggak ada yang penjaranya itu kelas, ya. Mungkin kalau yang kejahatan yang penjaranya mengerikan itu ya biasa pelaku pemerkosaan, nah itu biasa itu, ya, digebuki ya bisa di situ ya, narkoba yang di situ-situ. Ya. Nah, jadi itu saja yang kemudian kita lihat. Makanya kalau kemudian kita sebut bahwa kita susah kemudian meraih ketakwaan itu karena salah satunya itu kita itu mengabaikan Al-Quran, mengabaikan dari sisi bagaimana kita membaca, mengabaikan dari sisi kemudian kita memahami maknanya, dan yang paling penting juga adalah karena kita mengabaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk keengganan kita untuk menerapkan Al-Quran di dalam realitas kehidupan. Sehingga Al-Quran ini menjadi sesuatu yang mati, dia tidak hidup, ya. Bahkan seringkali kita menganggap bahwa Al-Quran itu mengancam gitu, ya. Sebagaimana sebagian orang mengatakan kalau Al-Quran itu diterapkan itu padahal ini dia berasal atau dia bersumber dari Zat yang Maha Mencipta, termasuk yang menciptakan manusia. Ya. Sementara di sisi lain hari ini kita pada teriak-teriak, hukum tidak adil, ya kan gitu ya. Hukum cenderung kepada pihak tertentu, tajam ke atas, tumpul ke bawah, gitu. Ya. Tapi ketika ditawarkan hukum yang lebih adil, hukum yang bersumber dari Allah, ya, hukum yang bersumber dari Zat yang dia itu tidak memiliki kepentingan sedikitpun kepada manusia, hukum yang tidak didedikasikan untuk supaya membuat kaya pembuatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah maha kaya, dia sudah tidak butuh, ya, dengan yang lain, ya. Maka apa? Maka mestinya sebagai seorang muslim itu ketika kita dihadapkan pada seruan itu harusnya kita sam'an wa ta'atan, ya. Harusnya kita mendengar, kita taat, kemudian kita
mengamalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu sudah bisa kita lakukan ketiga-tiganya, membacanya selama bulan Ramadan kita jalankan, mengamalkan memahami, mengetahui maknanya, ya, termasuk ketika kita hadir di dalam majelis ini salah satunya untuk apa? Salah satunya untuk kemudian kita bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan Al-Quran, ya. Kemudian setelah kita memahami, setelah kita mengetahui, maka kemudian kita melaksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan terwujud dalam diri kita itu ketakwaan, walaupun itu masih ketakwaan yang kita sebut ketakwaan individu, belum menjadi ketakwaan sosial, ya. Kenapa? Karena lingkungan sekitar kita itu masih belum sampai pada level memahami sebagaimana apa yang saat ini itu tengah kita pahami, ya. Karena itu nanti itu menjadi PR berikutnya, bagaimana bisa merubah ketakwaan individu itu menjadi ketakwaan yang dimensinya itu sosial, ya. Nah, jadi itu yang kemudian penting, ya, perlu kita highlight itu dari bulan Ramadan sebagai bulan di mana Al-Quran itu kemudian diturunkan, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian berfirman di dalam Al-Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wa tarhum ayyatimu ka amba bima anzalallahu ilaik, ya. Jadi sebenarnya ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka sebenarnya tidak ada pilihan lagi bagi kita itu untuk kemudian tidak berhukum dengan aturan Allah, ya. Ya. Kenapa? Karena aturan ini itu sudah menurut Allah itu adalah aturan yang paling terbaik, ya. Kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, ya. Apakah hukum jahiliyah yang kemudian mereka kehendaki atau hukum Allah, ya, bagi orang-orang yang yakin, ya. Sebenarnya kalau kita disuruh milih, ya, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, insyaallah ibu-ibu pemirsa, nggak tahu nanti tayangnya di mana, ya. Jadi bapak-bapak sekalian, ya, kalau kita disuruh milih, ya, milih, betul ya, betul-betul milih. Panjenengan itu lebih apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Lebih pirsa, ya. Diatur oleh hukum Allah atau diatur oleh hukum buatan manusia? Nah, ya. Kira-kira yang mana? Ya. Mas Hendri? Betul, serius? Ya, masih lebih senang diatur hukum Allah atau hukum manusia? Yakin? Apa ragu-ragu? Ya. Nah, kalau kita sebagai hamba Allah yang yakin bahwa kita percaya pada Allah, diciptakan oleh Allah, maka seharusnya kita itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu susah untuk mengatakan bahwa kita lebih senang diatur dengan aturan Allah dibandingkan dengan aturan manusia, ya. Tapi pada faktanya adalah, ya, bahwa kita lebih banyak, lebih senang atau lebih condong untuk mengikuti apa yang disebut dengan hawa nafsu, ya. Nah, biasanya hawa nafsu itu dia lebih condong untuk tidak senang itu dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang itulah pintarnya setan itu, ya. Jadi setan itu dia bisa membuat sesuatu itu yang tampak sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu itu yang sangat indah dan bagus sekali, ya. Gitu. Membuat satu formula
membuat satu narasi, yang narasi itu kemudian membuat kita lebih condong untuk mengikuti itu ketimbang dengan syariat. Ya. Apa misalnya contoh narasi yang dibuat oleh iblis. Ya. Jadi kalau dulu narasi waktu dia membuat Adam tersingkir dari surga, itu kan narasinya apa? Ya. Buah itu enak. Ya. Buah ulti itu enak. Alah, cobalah dikit aja, nggak apa-apa, dicoba gitu. Nah, Adam itu di surga itu dia sudah diberikan dengan berbagai macam kenikmatan yang sangat amat banyak. Dia mau makan apa saja itu bisa. Dia mau nyobain apa saja bisa, mau milih apa saja bisa. Cuma satu saja, jangan dekati buah itu. Ya, buah ulti. Tapi pintarnya si iblis tadi itu, si setan itu tadi, akhirnya dia bilang, nyobainlah dikit-dikit. Ya. Ya. Gimana kamu tahu bahwa itu buruk kalau kamu nggak nyobain? Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya itu mengabulkan semua kenikmatan-kenikmatan yang lain. Lantas kemudian dia hanya mencoba yang buah ulti tadi itu. Ya. Sama misal seperti saya itu sering tanya sama orang peminum minuman keras itu, dari begitu banyak minuman yang ada di dunia ini yang ditawarkan, ya, jus apel, jus jeruk, jus ini, kok bisa-bisanya dia bilang bahwa ini satu-satunya yang paling nikmat minuman keras. Iya kan? Cuma itu satu-satu. Kalau saya tidak minum nggak bisa, kalau saya tidak bisa. Masalah saya berat, ya. Akhirnya saya harus minum. Kenapa saya minum? Supaya saya bisa hilang dari masalah saya. Habis dia minum, hilang mabuknya, balik lagi itu masalah. Tapi setan selalu bikin kayak begitu. Lu kalau mau hilangkan masalah, itu cuma satu saja caranya, minum minuman keras. Kita ngikut lagi minuman keras. Riba, ya, bunga bank, ya, dibuat jadi seolah-olah itu jadi sesuatu yang bagus. Apa caranya? Dirubah narasinya. Ini bukan bunga. Ini bukan riba. Tapi ini namanya bunga. Sudahlah dibuat bunga. Kalau di Inggris lebih bagus lagi bahasanya. Namanya bukan riba tapi disebut dengan interest. Sesuatu yang menarik, gitu. Ya. Jadi bunga sesuatu yang menarik. Nah, bukan hanya kemudian dia bikin narasi tentang sesuatu yang buruk itu kemudian di cover menjadi sesuatu yang bagus, tapi apa? Tapi pada saat yang sama pikiran kita itu juga dikunci. Gitu. Lu nggak bakal bisa beli motor kalau nggak leasing. Lu nggak bakalan bisa punya rumah kalau nggak ngambil bunga bank. Lu nggak bakal bisa survive usaha kalau nggak pakai bank. Akhirnya apa? Kebawa kita semua pada satu cara berpikir bahwa yang namanya riba itu meski Allah katakan itu haram, tapi kayaknya nggak mungkin Allah aku menerapkan hukum itu. Ya. Apakah ini hanya dalam perkara riba saja? Ternyata tidak juga. Antum tahu sekarang narasi yang sangat bagus, yang dikemas sedemikian rupa, yang kemudian akhirnya kita jadi larut dalam kayaknya ini bagus ini. Apa itu? Donald Trump pidato bahwa saatnya sekarang, ya, kita harus mewujudkan apa yang disebut dengan perdamaian. Ya. Jadi mantra yang paling sakti sekarang itu adalah mantranya disebut dengan peace. Siapa yang tidak mau ikut di dalam wadah misalnya, ya, perkumpulan yang
kampanyekan tentang peace, maka mereka adalah orang-orang yang doyan konflik. Nah, kira-kira begitu. Maka masuk itu semua negara-negara, board of peace. Padahal yang di atasnya itu yang membentuk narasinya adalah iblis. Yang dia pekerjaannya setiap hari itu adalah menumpahkan darah. Ya. Tapi lisannya itu bicara tentang peace. Ya. Baru ditandatangani beberapa saat yang lalu, hari ini itu sudah dibombardir Iran, betul nggak? Ya. Kami akan terus berada di belakang Israel, ya, katanya Donald Trump begitu. Jadi kira-kira kalau ada orang yang masih percaya bahwa peace yang dimaksudkan itu adalah memang untuk kepentingan betul-betul damai, ataukah peace dalam pengertian ikut di dalam the devil's agenda itu, ya, agenda iblis itu, maka bagi kita yang memahami track record, insya Allah kita nggak akan kesulitan untuk bilang bagusnya harusnya seperti apa, ya. Gitu. Ya. Nah itu contoh yang kita sebut dengan narasi-narasi, ya. Makanya iblis pakai dengan narasi, ya. Termasuk apa? Narasi-narasi tentang masalah Islam, ya. Jangan terlalu rajin baca Quran, nanti jadi radikal. Terus gimana kita ini, ya? Ya. Makanya tidak heran kalau di dalam penelitian dari MUI itu menyebutkan itu hampir sekitar 70% sekarang itu generasi muda kita itu banyak yang sudah tidak lagi bisa membaca Al-Quran, ya. Cuma sekadar baca, ya, bukan paham maknanya, bukan mengamalkan. Baru sekadar paham sudah hampir 70%, ya. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan lebih banyak mana yang nggak ngerti matematika, kayaknya sekarang juga banyak juga anak-anak nggak ngerti matematika, ya. Anak SMP, SMA itu kalau dikasih pertanyaan tambah-tambahan juga banyak yang nggak tahu sekarang gitu, ya. Gitu. Gak apa-apa, yang penting dikasih makan bergizi gratis gitu. Gak tahu relevansinya di mana nanti hubungan antara makan bergizi gratis dengan peningkatan kualitas pendidikannya. Wong sekolahnya ambruk semua. Ya kan? Ya kan? Yang sekarang kan lagi ribut soal katanya alokasi dana pendidikan yang dialihkan untuk MBG gitu, ya. Nah itu jadi ribut. Yang bahas mereka, yang ribut mereka juga, gitu kan. Yang menyetujui mereka, yang saling gebuk-gebukan, yang berbalas, gitu. Ya, dan seterusnya gitu. Ya. Nah kalau mereka ribut, nggak ada soal. Yang penting kita nggak jadi kena ikut-ikutan. Masalahnya apa? Masalahnya APBN kita yang bayar. Pajak kita yang bayar, ya, itu dan seterusnya gitu. Ya. Nah jadi itu jamaah sekalian, ya, Bapak sekalian, ya. Jadi esensi daripada Ramadan itu adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu kuncinya itu hanya bisa kita dapat itu dengan kita kembali kepada bagaimana kita memahami Al-Quran, ya. Karena itu bulan Ramadan ini memang sebaiknya itu kita maksimalkan itu untuk betul-betul berinteraksi itu dengan Al-Quran. Interaksi itu apa sih? Interaksi itu kan artinya kita membuat itu seolah-olah bahwa memang Al-Quran itu relate, gitu, hidup, ya. Dia hidup, ya. Dan makanya kenapa ketika orang berpuasa itu cenderung dia lebih sabar, ya. Makanya kalau ada yang ngajak gelut itu, biasanya kita katakan kita nggak mau gelut. Kenapa? Karena anak sohim, saya itu lagi berbuka, gitu. Artinya apa? Artinya kita lagi puasa. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebetulnya ketika kita melaksanakan puasa kita nggak ingin diganggu, ya. Sama seperti ketika kita membaca Al-Quran itu kita nggak ingin diganggu, ya.
Kalau kita dulu punya anak-anak kecil, itu kalau kita suruh makan, padahal dia asik main, itu kira-kira dia gampang nggak kita ajak untuk makan? Ya, kenapa? Karena keasikan dia itu untuk bermain. Nah, kira-kira gambarannya ketika kita di dalam bulan Ramadan itu, ketika kita asik betul, ya, dengan tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran itu kita itu nggak pengen diganggu oleh yang lain-lain, termasuk diganggu dengan makanan. Ya. Terus diganggu dengan makanan, dia dipanggil itu, weh makan ini, makanan sudah siap ya. Apalagi kalau sudah menjelang sore kayak gini kan, ya, di dapur itu ibu-ibu sudah pada rame kan, kompor sudah mulai kipas-kipas, ya, aroma sudah mulai melayang, ya. Ini lagi musim duren, di tengah jalan itu ambu duren itu mulai kecium, ya. Itu godaan, ya. Tapi kita katakan apa? Ana so imun. Artinya saya lagi pengen diganggu. Nah, kira-kira interaksi kita dengan Al-Quran itu kalau sudah sampai selevel itu kita nggak pengen diganggu. Ya. Nah, kemudian apa? Membaca, kemudian hadir di dalam majelis, ya. Karena itu jangan sampai Ramadan kita ini berlalu, ya, tanpa kita isi itu dengan amalan. Kalau di dalam setiap Ramadan itu kan selalu ada itu, ya, Allahumma innaka afuwun karim, ya, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya. Nah, itu kan doa-doa yang mestinya kalau kita resapi itu, ya, itu mestinya kita itu bisa sedih setiap dibacakan doa itu, ya. Cuma kadang jamaah sudah ribut, ya, ya kan kayak gitu, ya. Padahal itu kalau kita Allahumma innaka afuwun karim, wahai engkau Allah yang maha, ya, afuwun karim, ya, pemberi ampun yang sangat karim, ya, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya. Jadi kita itu sangat khawatir, sangat cemas bahwa di bulan Ramadan ini yang oleh Rasul itu dikatakan, ya, bahwa dosa-dosa kita itu akan dihapus, akan dibersihkan, akan diampuni, ya, tidak ada yang tersisa. Kemudian nanti kelak di Idul Fitri itu kita kembali seperti dalam keadaan yang suci. Ternyata apa? Ternyata tidak, kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mestinya kalau kita resapi itu kalimat itu mestinya akhirnya kita itu sedih dan bahkan memohon terus, ya. Jangan sampai Ramadan ini berlalu tapi kemudian apa? Dosa-dosa kita itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kuncinya adalah perbanyak, ya, aktivitas-aktivitas, ya, dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan itu, ya, selama bulan Ramadan, ya. Nah, insya Allah itu, ya, yang bisa kita sampaikan, ya. Udah jam berapa ini? Masih lama ya? 15 menit. Kenapa? 15 menit. 15 menit lagi, ya. Kalau jadwal yang berikut nggak bisa kita ajukan soalnya. jadi yang bisa kita lakukan itu adalah menunggu atau nyari kesibukan baru. Nah, kesibukan yang saya tawarkan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, mau dikomunikasikan, ya, tafadhol, ya. Karena kalau tidak ada, ya lumayan 15 menit untuk nunggu juga, ya, apalagi untuk yang lapar itu terasanya lama banget. Monggo, saya kembalikan pada Pak Moderator. Terima kasih pada pemateri yang sudah menyampaikan materi tentang bulan Ramadan dan bulan turunnya Al-Quran. Monggo Bapak sekalian, mungkin ada yang mau diskusi atau menambahkan ataupun bertanya, silakan. Sambil menunggu
waktu berbuka. Pak Henry kayaknya mau kayaknya penasaran. Sedikit pertanyaan. Ya, silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Kita bertanya agak panjang aja nggak apa-apa, supaya 15 menit itu bisa. Pertanyaannya simpel Pak. Bagaimana hukumnya di saat kita berpuasa menahan perasaan mendongkol? Kadang kita dibuat jengkel dengan seseorang, tapi kita berusaha menahan diri. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Dengan perasaan dongkol pegel saat berpuasa. Terima kasih. Jadi ini langsung kita jawab Pak. Ada lagi yang lain? Langsung aja. Hasim, Pak Dul, ya. Langsung aja dulu nanti yang lain. Iya. Ya sebenarnya itu yang menjadi harapan itu dari puasa itu, yaitu bahwa kita itu bisa mengendalikan amarah, ya, mengendalikan syahwat, ya, mengendalikan nafsu, ya, menghindari hal-hal yang bisa membuat puasa kita itu jadi berkurang keberkahannya, berkurang. Tuh. Makanya insya Allah kalau kita sibuk seperti ini itu akan bisa mengalihkan kita dari kejengkelan, ya, dari kedongkolan, ya. Walaupun kadang ya mungkin nanti ya terlalu banyak hal di sekitar kita itu yang kadang bikin apa ya, itu kalau nggak diingatin sama puasa itu lepas. Ya, contoh saja ini saya tadi siang, ya, tadi siang ngobrol sama dengan istri, ya. Hari ini kan ada perang, ya, antara apa, Iran, Amerika, ya, Israel. mestinya ya, ketika kita lihat yang seperti itu kan kita itu bisa kompak gitu, ya, bahwa lepas daripada soal afiliasi massa, afiliasi macam-macam itu, walaupun ini juga sebetulnya tidak tepat juga orang itu menganalisa, karena kadang pisau analisanya itu bukan yang dipakai, itu bukan pisau analisa, kalau istilah saya itu analisa mabda, ya, tapi analisanya itu sentimen massa, ya. Maksud saya begini, sebetulnya kalau kita lihat AS Amerika itu kan dia sebagai representasi dari sebuah negara yang negara itu dia menerapkan ideologi yang namanya ideologi kapitalisme, ya. Maka kalau kita melihat itu di dalam perspektif kapitalisme, ya, perspektif ideologi, maka kita bisa melihat apa sesungguhnya yang menjadi ancaman paling terbesar itu dari ideologi kapitalisme. Dulu musuh dia itu adalah sosialisme. Tahun 40, 50, 60 itu sosialis sampai tahun 90 setelah runtuhnya komunis, ya, di Rusia, di Uni Soviet, musuhnya nggak lagi komunis. Mereka bikin tesis baru yang disebut, ya, yang ditulis oleh Samuel Huntington itu, bahwa musuh kapitalisme, musuh barat selanjutnya itu adalah Islam, gitu. Jadi dia head to head antara ideologi kapitalisme itu dengan ideologi Islam. Maka apa? Maka
mestinya setiap kaum muslimin itu bisa melihat ini dari kacamata perspektif bahwa perang yang dilakukan oleh Donald Trump ini itu adalah perang terhadap Islam. Gitu. Makanya yang dikejar itu negeri-negeri muslim itu, ya. Ada yang pendekatannya hard power, ada yang pendekatannya soft power, gitu. Ya, gitu. Tapi karena melihatnya bukan dalam kacamata perspektif ideologi semacam ini, maka akhirnya kita ribut sesama kaum muslimin. Biar aja dia digempur karena dia adalah Syiah, gitu. Ya kan? Iran membalas dengan menyerang Arab Saudi. Yang dihancurkan oleh Iran itu adalah pangkalan militer atau instalasi militer yang dimiliki oleh Amerika. Tapi narasinya yang berkembang adalah si A nyerang si B, si A nyerang Sunni, gitu. Makanya kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi sekarang itu kalau kita lihat banyak lagi diedarkan di tengah-tengah masyarakat kita itu fatwa-fatwa tentang persoalan apa hukumnya kalau sebagian muslim yang zalim itu berperang dengan sebagian muslim yang lain. Loh, ini urusannya nggak ada, seharusnya nggak ke situ gitu loh maksud saya, ya kan? Makanya tadi saya cerita sama istri saya itu, kok nggak bisa sih ngelihat masalah yang kayak gini aja gitu, ya. Dan kemudian apa? Kemudian senang banget muslim yang ada di Iran itu berperang dengan muslim yang ada di Saudi, yang ada di Qatar, yang ada di lain-lain, gitu, ya. Kira-kira saya tadi kalau baca komen kayak begitu itu saya tadi nih geli tenang komen-komen. Ya kan, wong negeri dia itu lagi diserang, negeri muslimnya lagi diserang, merekanya masih pada ribut, ini si A, ini si B, ini si C, gitu loh. Ya kan? Nah, untung kata istri saya itu, poso. Ya kan? Anak so imun. Nah, itu contoh saja ya, contoh bagaimana kita itu. Ya namanya ya problemnya kan memang karena manusia itu kan apa ya? Dia tidak seperti malaikat, dia tidak seperti iblis, ya. Jadi malaikat itu dia dikasih otak, tapi sekali dia dikasih akal, tapi sekaligus dia dikasih hawa nafsu, dia dikasih emosi gitu, ya. Sehingga kalau kita bilang nggak bisa ke bawah, kadang gimana gitu, namanya dongkol ya. Bahkan dongkolnya kita pun juga bawa-bawa Ramadan, sampai jangan, ya, sampai harus segera melunasi. Kalau enggak ini bulan Ramadan, wah, bawa dongkolnya itu bawa Ramadan itu. Dongkolnya kita kepada orang lain itu juga bawa Ramadan gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia ya tuh. Nah, karena itu apa? Karena itu saya sering menyebut bahwa perkara yang seperti ini itu dia harus sering-sering ada latihannya gitu. Ada latihannya, ya. Latihannya apa? Ya sebanyak antum caranya ya. Lagi dongkol. Ya. Ya, atau ngale atau apa gitu ya. Nah, ini perlu latihan. Ya, sebab kalau tiba-tiba berubah itu juga susah gitu, ya, susah. Bahkan kalau latihan tapi tidak pernah ada praktek itu membosankan juga, ya. Contoh, ya, tentara itu latihan terus tapi tidak ada perangnya. Bosan nggak? Bosan gitu. Makanya cari kebosanannya dengan apa? Main basket, ya. Apa, ketua Holi, ketua PSSI, ketua apa ya? Kenapa? Karena latihan terus, nggak pernah perang gitu. Sekalinya perang untuk pasukan perdamaian gitu. Ya, padahal latihannya nembak, perangnya nggak pernah ada. Hanya bisa jadi
pasukan pengawal perdamaian. Bosan nggak? Bosan. Sementara kalau kita lihat Amerika, dia perang ada praktek, latihannya ada, praktek perangnya ada. Makanya kalau kita lihat sekarang, Departemen Defense-nya Amerika itu sekarang sudah dirubah dari Departemen Pertahanan berubah menjadi Departemen Perang, gitu. Ya kan? Makanya kalau Donald Trump sekarang itu perang di mana-mana, itu memang udah gitu. Walaupun kita punya keyakinan berbeda, apa? Biasanya kalau orang sudah pakai pendekatan kekerasan itu sudah mau mati itu. Ya. Iya. Coba. Kalau di dalam teori itu kalau kita berperang itu idealnya berperang itu 1 lawan 1, tidak bisa berperang itu barengan. Ya. Selesaikan satu dulu selesai. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarahnya Rasul itu kan capek juga. Gimana caranya supaya perang ini selesaikan satu baru satu lagi ya. Kalau mereka gabung ngumpul jadi satu, perangnya di mana-mana itu menghabiskan energi. Nah, Amerika itu sekarang dia perangnya di mana-mana. Venezuela, terus Ukraina ngurusi itu lagi. Sekarang Pakistan sama Afghanistan ribut lagi, kemudian Taiwan sama dengan Cina ya. Ukraina dengan Rusia itu ngurusi perang semua itu, ya. Maka kalau dia sudah pakai cara yang begini itu memang tanda-tandanya sudah mau selesai, ya, keruntuhan dari satu adidaya baru. Cuma masalahnya ini jawab apa? Tadi tiba-tiba lari ke sini. Tambahan. Efek mengendalikan emosi gitu. Ya kan, harus kita tahan emosi kita ini. Ini kalau keterusan nanti, insya Allah nanti minggu depan nanti bisa tonton ya, kita akan ulas terkait dengan masalah PUP dan seterusnya, termasuk juga kita akan ngambil perkembangan terbaru tentang masalah Iran. Karena itu terus pantengin di channel Pendekar Mengaji MBN. Gitu. Nah ini harus latihan. Oh ya, ingat tadi latihan ya. Latihan mau perang. Nah latihan kita itu mestinya kembali gitu ya. Nah, begitu kita masuk di Ramadan, nah itu tinggal praktek itu, ya. Jaga lisan, ya, jaga omongan, jaga tangan, gitu kan. Jadi kalau ada orang itu udah kita sudah biasa gitu ya. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ya ada Ramadan menahan, tapi nggak bisa ditahan, nah, itu berarti ketahuan. Kalau dia sudah nggak bisa menahan emosi, ya. Puasanya itu udah mengurangi lah ya keberkahan daripada puasa ya. Nah itu. Nah, makanya ini harus sekali lagi banyak dilatih ya, termasuk dalam segala hal nanti ya. Gitu. Kalau kita dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Nah ini bagaimana caranya mendapat rezeki sedikit tapi alhamdulillah. Nah itu latihan itu. Karena di dalam Islam itu syukur itu bisa ada pada saat kita mendapatkan kebaikan, dan rasa syukur itu juga bisa kita dapatkan pada saat kita mendapatkan musibah. Makanya apa? Di dalam dua keadaan tadi itu harus diajarkan oleh Nabi itu ada dua doa itu. Alhamdulillah gitu. Dapat kenikmatan alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Cuma alhamdulillahnya beda ya. Kalau di dalam kita mendapatkan kenikmatan itu alhamdulillah ya, binikmati tatimu as-solihat ya. Kalau yang alhamdulillah, kalau kita dapat musibah, alhamdulillah ala kulli halin gitu, ya. Jadi dapat cobaan juga tetap alhamdulillah. Kalau sudah sampai begitu, berarti kita sudah berhasil. Tapi kalau masih dapat rezeki banyak, alhamdulillah, dapat rezeki sedikit, mana Gusti Allah iya toh. Wis ngaji, sudah rajin sholat, sudah rajin ibadah, sudah hadir di pengajian, kok rezekinya sholat, ini Allah ini gimana? Ah, itu berarti dia masih belum bisa apa, kalau kajian kita belum bisa tawakal gitu ya. Ya gitu, sudah diingatkan oleh Pak Iman. Monggo langsung bisa saya tutup ya. Baik, kita
kita tutup dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.